Ini juga kita lagi sosialisasikan, kita rapikan supaya air yang mengalir ini tidak terhambat dan mengalir sampai nanti ke tempatnya, ke laut, tidak membanjiri warga Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabikun, Tribuners. Saat ini saya sedang bersama Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva Dwiana. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eva sudah dilantik sebagai Wali Kota Bandar Lampung untuk periode kedua pada 20 Februari lalu. Kan. Pada periode pertama kan banyak sekali program pembangunan sudah dilakukan. Nah, untuk periode kedua ini, apa saja fokus pembangunan yang akan dilakukan oleh Bunda? Sebenarnya belum selesai ya. Karena periode pertama itu kita hanya ngejabat 3 tahun 2 bulan, 3 tahun 8 bulan. Jadi 1 tahun 2 bulan kita harus ikut pilkada kembali. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk periode ke depan ini, Bunda Eva lagi mau merapikan semua jalan-jalan yang ada di Bandar Lampung. Walaupun kendala sekarang ini banyak hujan yang luar biasa ya. Tapi insya Allah secara bertahap kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kenyamanan bagi warga Bandar Lampung dan siapapun yang hadir di sini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apalagi kemarin hujan-hujan tanggul sini, sungai ini sungai. Walaupun sungai ini kan sebenarnya bukan kapasitas Bandar Lampung. Tapi Bandar Lampung di mana harus menyelesaikan semua yang berada di Bandar Lampung. Tapi alhamdulillah kami bisa merapikan semua talut-talut. Ada berapa talut yang ada di Bandar Lampung semua sudah kita selesaikan. Dan juga ada berapa kerjaan yang memang sebenarnya kita harus bekerja sama dengan balai. Tapi alhamdulillah ini juga sudah bisa kita selesaikan. Dan juga kebanyakan kami banjir-banjir ini salah satunya juga dari hujan dan juga yang kedua ada dari kiriman. Kita kiriman tadi kebetulan saya juga baru ngobrol sama lewat via telepon sama Pak Gubernur. Tadi alhamdulillah respon Pak Gubernur untuk kita punya talut yang ada di Pesawaran dan juga di Lampung Selatan. Itu insya Allah respon Pak Gubernur mendukung baik apa langkah-langkah kita yang akan kita lakukan untuk penanggulangan banjir yang ada di Bandar Lampung. Kalau ini bisa tercapai insya Allah penampungan air yang akan turun ke Bandar Lampung ini bisa tertampung di talut atau bendungan yang akan kita bikin ini. Jadi air tidak langsung mengalir. Untuk di Lampung Selatan, alhamdulillah respon dari Bupati juga baik. Dan juga untuk di Pesawaran, saya sudah komunikasi, Bunda ada komunikasi. Nah, insya Allah ada jawaban yang terbaik untuk Bandar Lampung. Kan dalam beberapa minggu terakhir ini Bunda terlihat turun langsung nih ke lapangan. Apa nih Bunda? Ya kan kalau kepala daerah kan harus turun ke lapangan. Ya banyak hal sih sebenarnya. Yang itu tadi yang sudah Bunda sampaikan kayak masalah banjir ini kan kadang-kadang talut-talut kita ya kayak sungai-sungai kita karena sungai ini kan yang tadi Bunda sampaikan sungai sebenarnya bukan kapasitas Bandar Lampung. Terus yang kedua juga kiriman. Yang ketiga juga kita ada berapa rumah-rumah warga Bandar Lampung yang berdiri di atas kali yang ada di Bandar Lampung. Nah ini juga kita lagi sosialisasikan, kita rapikan supaya air yang mengalir ini tidak terhambat dan mengalir sampai nanti ke tempatnya, ke laut, tidak membanjiri warga Bandar Lampung. Dan ini lagi kita sosialisasikan. Dan mana misalnya warga Bandar Lampung yang memang ada yang di atas talut atau di atas kali, ini kita minta tolong baik-baik sama mereka, kita mau tolong pengertiannya. Dan nanti kalau ini misalnya kita rapikan, kita selesaikan sampai selesai. Jadi kita rapikan, kita selesaikan sampai selesai. Jadi rumah mereka akan rapi kembali. Karena ini untuk kebaikan masyarakat juga, Bunda. Oke, Bunda. Selain infrastruktur pencegahan banjir, yang banyak viral kan terkait jalan nih Bunda. Oh ini jalan nanti insya Allah. Kalau jalan ini kan karena terkait sekarang ini hujan terus. Ini jalan Tirtayasa mau kita beton. Walaupun Tirtayasa bukan jalan kita ya. Tirtayasa mau kita beton, kita rapikan. Terus ada berapa titik jalan yang memang akan kita beton. Nah insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah tidak begitu hujan lebat lagi. Tapi ini secara bertahap ada semua jalan-jalan kita rapikan. Tapi kita tidak bisa keseluruhan karena ini hujan. Tapi insya Allah kalau ini sudah selesai kita berupaya semaksimal mungkin
anggaran yang sudah kita anggarkan di 2025 ini akan kita selesaikan semuanya. Oke, terima kasih banyak. Dan nanti ada satu lagi pembangunan Ngebo nanti. Ada di depan di samping ini tuh ya, samping JPO itu akan kita jadi bagus lagi, luar biasa. Oke, menambah keindahan JPO yang Keindahan. sudah Jadi ada. pemandangan nanti ada 7 susun yang bisa warga Bandar Lampung menyaksikan keindahan di Bandar Lampung. Dan juga nanti di pelataran parkir Al Furqon itu udah ada 4 yang sudah kita dirikan kiosnya. Nanti akan kita tambahkan nanti supaya nanti belanjanya mereka untuk melihat keindahan dari Bandar Lampung melihatnya di kios-kios UMKM yang ada Sudah di kita. ada target Bunda? Sudah, insya Allah dalam waktu dekat. Oke, Apalagi? Bunda. Cukup untuk ini, terima kasih banyak untuk Ya, mohon doanya Ya. buat warga Bandar Lampung. Dan juga Bunda minta tolong kepada warga Bandar Lampung, mohon sekali lagi daerah kita hanya kita yang bisa menjaganya, warga Bandar Lampung. Kalau Bandar Lampung indah, kalau Bandar Lampung aman, kalau Bandar Lampung pembangunannya baik, itu adalah untuk kita semuanya. Apalagi pemerintah Kota Bandar Lampung memprioritaskan semua investor 10% atau 15% harus warga Bandar Lampung. Nah, itu meningkatkan SDM dari kita. Mohon doanya, mudah-mudahan Bunda Eva beserta jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung bisa memberikan yang terbaik buat warga Bandar Lampung dan siapapun yang hadir di Bandar Lampung. Terima kasih. Terima kasih Bunda untuk waktunya. Ya, Oke, Tribunas. sama-sama. Demikian bincang-bincang kita bersama dengan Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva Dwiana. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.